Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngulik asik sekalian, berjumpa lagi dengan channel ngulik asik. Channel yang membahas tentang info-info sepak bola menarik. Pada tahun 2024 ini, Timnas Indonesia banyak sekali agenda untuk Timnas yang akan berlaga di beberapa turnamen dan beberapa pertandingan resmi untuk Timnas Indonesia. Mulai dari kelompok usia 16, 19, 23, bahkan senior sendiri akan melewati banyak sekali pertandingan-pertandingan resmi. Nah, inilah yang membuat pelatih Sintayong dan pelatih-pelatih timnas yang lain agak kesulitan. Mereka kebingungan ketika harus memanggil pemain-pemain yang berlaga di Liga Indonesia atau Liga 1. Seperti contohnya kemarin. Tahun kemarin ketika pelatih Persija Jakarta Thomas Doll enggan melepas pemain-pemainnya untuk timnas Indonesia. Kemudian pelatih PSM Makassar. Ada beberapa pelatih yang enggan melepas pemainnya untuk memperkuat timnas Indonesia ketika agenda timnas itu bukan agenda dari FIFA. Nah, ini memang berhak. Klub memang berhak tidak melepas pemain ketika itu bukan agenda resmi dari FIFA. Inilah yang menyulitkan seorang pelatih. Akhirnya terjadilah perseteruan antar pelatih, kemudian sampai Pak Erick Thohir pun turun tangan. Ini yang menjadikan permasalahan untuk timnas Indonesia. Nah, untuk agenda tahun ini, Liga Indonesia tahun ini, Pak Erick Thohir sudah memberikan kabar yang sangat gembira untuk pelatih timnas Indonesia, terutama untuk Sintayong yang kemarin tidak bisa tidur nyenyak karena jadwalnya selalu bentrok. Sekarang Pak Erick Thohir sudah berbilang bahwa Sintayong silahkan tidur nyenyak. Ya, karena apa? Karena jadwal untuk Liga Indonesia sudah disesuaikan dengan agenda timnas. Mulai dari SEA Games, kemudian kualifikasi Piala Dunia, dan agenda-agenda yang lain itu sudah disesuaikan. Sudah semakin profesional untuk pengaturan jadwalnya. Jadinya tidak ada ketika timnas mau main, Liga Indonesia dihentikan beberapa pekan. Akhirnya yang rugi klub karena kontrak mereka mengontrak pemain itu kan hanya sampai untuk pertandingan beberapa bulan, tapi akhirnya molor sampai berapa bulan ke belakang. Akhirnya tim membayar pemain lagi, kontraknya diperpanjang lagi. Yang rugi adalah tim. Nah, sekarang tim sudah Liga Indonesia jadwalnya sudah diatur oleh LIB, ya. PT Liga Indonesia sudah mengatur jadwal. Bahkan jadwal ini tidak hanya untuk musim 2024-2025, tetapi pengaturan jadwal itu sudah disesuaikan dengan agenda timnas sampai tahun 2027. Nah, dengan pengaturan jadwal ini, harapannya adalah tidak ada bentrok antara agenda timnas dengan perjalanan klub ketika mengarungi Liga Indonesia. Ketika PSSI dipegang oleh Pak Erick Thohir, semakin ke belakang, Liga Indonesia juga semakin ada peningkatan. Bahkan mulai musim ini, musim kemarin pun sudah ada VAR. Ya, musim ini semua pertandingan sudah harus ada VAR di setiap lapangan. Artinya kita akan seperti pertandingan-pertandingan menonton liga-liga Eropa, ya. Ini kemudian kita juga akan memakai wasit-wasit asing untuk Liga Indonesia karena beberapa wasit yang ada di Indonesia itu menurut dari tim Liga Indonesia masih banyak yang belum bisa memenuhi syarat, ya, kemampuannya, kemudian bagaimana ketika mengambil keputusan ini juga masih belum. Akhirnya Pak Erick Thohir menggunakan wasit
asing untuk memimpin Liga Indonesia. Wasit asing ini juga nanti akan dikombinasikan untuk dengan wasit-wasit lokal, agar wasit-wasit lokal bisa belajar bagaimana cara pengambil keputusan, bagaimana mereka menggunakan VAR, bagaimana mereka ketika berdiskusi dengan pemain. Inilah yang harapannya, agar tim-tim dari Liga Indonesia bisa belajar. Selain itu, nanti ketika level Liga Indonesia meningkat, secara otomatis level pemain-pemain lokal pun akan meningkat. Bahkan sekarang ada 6 pemain asing, ya, 8 malahan, 8 pemain asing untuk berlaga di Liga Indonesia. Walaupun ada aturan-aturan tertentu, harus ada 2 pemain yang harus menjadi cadangan. Kemudian 6 pemain yang bisa bermain dalam satu pertandingan. Ini yang membuat level Liga Indonesia semakin meningkat. Artinya pemain lokal yang bisa menembus skuad utama dari Liga Indonesia atau dari tim-tim yang bermain di Liga Indonesia, pastinya pemain itu levelnya adalah setara dengan level pemain asing. Karena kita hanya membutuhkan 4 atau 5 pemain lokal yang benar-benar bisa mengimbangi pemain asing. Nah, ini ketika dulu pernah kita diprotes terlalu banyak menggunakan pemain asing, tetapi era Erick Thohir malah kita diperbanyak pemain asingnya. Itu hanya untuk mengangkat level, ya. Ketika pemain-pemain asing itu hanya untuk mengangkat level. Kita lihat liga-liga di luar negeri, bahkan pemain asingnya tak terhingga. Bahkan semua pemain, bahkan sampai pemain cadangan pun semuanya pemain asing. Ya, jadinya ini adalah hukum alam. Siapa yang bisa mengikuti Liga Indonesia, bisa masuk skuad utama, inilah yang layak untuk memperkuat timnas Indonesia dari Liga Indonesia. Kecuali pemain-pemain yang sudah bermain di luar negeri, bermain di Liga Italia, Liga Belanda. Ini. Kemudian agenda kenapa timnas Indonesia atau Sintayong bisa tidur nyenyak? Karena kita nanti September pasti Liga Indonesia akan berhenti. Jadinya Sintayong bisa kapan akan memanggil pemain untuk pemusatan latihan ketika bertemu dengan beberapa pemain abroad yang datang dari luar negeri untuk ikut TC, itu nanti akan berpengaruh ketika Liga Indonesia memang tidak ada jadwal pertandingan. Nah, ini adalah suatu yang baru, terobosan baru dari seorang ketua umum PSSI untuk bisa menjalankan Liga Indonesia sejalan dengan agenda timnas Indonesia. Bahkan sampai 2027 kita sudah ada jadwalnya. Kapan Liga berhenti, kapan Liga mulai, itu sudah terjadwal. Semoga dengan terobosan baru, dengan pengaturan jadwal yang tepat untuk Liga Indonesia dan agenda timnas ini, nanti tidak ada yang namanya rebutan pemain, tidak boleh dipanggil, kemudian beberapa pemain enggan melepas. Ini harapannya sudah tidak ada untuk mulai dari Liga Indonesia sekarang ini. Semoga terobosan ini membawa keberuntungan untuk timnas Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola nasional.